secara logika matematika agak sulit bagi PSI dengan angka 2,5% untuk masuk ke parlemen karena butuh 1,5% yang kurang lebih 1,8 juta suara. Dari mana mereka dapat? Itu sebabnya kecurigaan bisa dimaklumi ketika angka-angka partai yang sudah pasti tidak masuk parlemen berkurang. Ada Perindo, ada PBB, dan lain-lain itu berkurang hingga ada yang 1.000-an begitu ya. Saya ingin menyampaikan begini, ada perkembangan terbaru dari temuan kami soal penggelembungan suara yang kita bahas kemarin. Temuan kami sekarang kalau digambarkan dalam bentuk peta, itu terjadi di 16 provinsi, di 83 kabupaten kota. Jadi cukup merata upaya penggelembungan suara di berbagai TPS di seluruh Indonesia. Nah, penggelembungan itu juga sudah dibahas minggu-minggu yang lalu, dan sebagian besar orang mempertanyakan sistem Sirekap ya. Karena logikanya kalau ini sebuah sistem, mestinya karena batasan maksimum TPS itu hanya 300 surat suara, maka janggal saja KPU membiarkan sistem itu menerima jumlah suara yang dihitung sebesar lebih dari 300, misalnya 600, 700, 800 ya. Harusnya sistem langsung menolak. Sebagaimana kita diskusikan minggu lalu. Tetapi kami semakin yakin dengan pola penggelembungan yang cukup merata, ini bisa diyakini ada kesengajaan ya. Oleh sebab itu, kalau dirangkai dengan cerita mengenai kenapa KPU enggan melakukan audit forensik IT-nya, dugaan kami memang dari pola peta itu ada upaya untuk menyengajakan upaya penggelembungan suara itu. Temuan-temuan yang lain sebenarnya saat ini yang kami sadari adalah fokus kepada input C1 saja bukanlah solusi atau faktor utama dari kecurangan ini. Sebab penggelembungan, data C hasil, dan lain-lain adalah bagian dari kecurangan itu sendiri. Itu sebabnya di film disampaikan bahwa ini kemenangan satu putaran dan angkanya akan lebih dari 50%. Kenapa angkanya 58%? Ini berkaitan dengan logika norma yang ada di dalam undang-undang. Kalau angkanya 51, 52, maka dengan kekacauan di lapangan yang terjadi saat ini terlalu mudah bagi pihak-pihak yang dikalahkan untuk membuktikan selisih suara itu untuk diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dia ditingkatkan jauh di 58 hingga 59% agar kemudian orang mengalami kesulitan membuktikan angka hasil. Jadi sekitar 16 jutaan lah atau turun sedikit gitu ya. Kenapa angka hasil itu sulit dibuktikan? Ya karena di dalam undang-undang pemilu yang baru dan undang-undang MK yang baru, undang-undang pemilu ya, undang-undang MK yang baru, undang-undang pemilu tetap 7/2017, diatur mekanisme penentuan perselisihan hasil pemilihan umum. MK hanya akan bicara hasil, sementara bicara administrasi TSM terstruktur, sistematis, dan masif itu diserahkan ke Bawaslu. Nah, di titik itulah orang yang akan melakukan kecurangan dengan masif akan diuntungkan di Mahkamah Konstitusi karena akan keletihan membuktikan 16 jutaan suara di ruang sidang MK. Jadi itu sebabnya penggelembungannya besar gitu ya, agar memang kerepotan sendiri untuk membuktikan. Oleh karena itu, MK tidak boleh juga ya mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya, karena MK sendiri yang merancang konsep pembuktian secara TSM. Kalau MK kemudian hanya berpatokan kepada hasil, maka MK mengabaikan proses
penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kalau proses penyelenggaraan pemilunya penuh kecurangan, ya sudah pasti hasilnya juga curang gitu ya. Saya juga sering memberikan peristilahan kalau di dalam sepak bola pertandingan hasilnya skornya 2-1, lalu yang kecurangan yang dilakukan adalah pengaturan skor. Ngapain kemudian membuktikan skor itu sendiri? Tapi harus dibuktikan prosesnya, gitu ya. Prosesnya yang harus dibuktikan, wasit terlibat, pengaturan skor terjadi antar pemain dan klub. Jadi itu yang mestinya dibuktikan. Uh, dari data-data yang ada saat ini sebenarnya sudah mencukupi ya untuk mengatakan kecurangan itu telah terjadi di seluruh lini tahapan penyelenggaraan pemilu hingga kemudian Sirekap belakangan ini. Apalagi tadi sebagaimana disampaikan, untuk data kami saja kami bisa mengumpulkan di 16 provinsi dan 83 kabupaten kota. Apalah kita ini cuman organisasi masyarakat sipil ya yang berupaya mengumpulkan berdasarkan penelusuran manual. Jadi kita menelusuri Sirekap KPU dan mencoba mendeteksi apa saja yang terjadi. Setiap TPS yang angkanya lewat 300 kita data itu sebagai penggelembungan suara, pasti penggelembungan suara. Nah, saya tidak terbayang kalau KPU sendiri tidak bisa ya mengumumkan di mana saja wilayah terjadi penggelembungan suara dan apa yang terjadi. Nah, ini KPU membuat hal-hal yang baru ya setelah Sirekap bermasalah, penghitungan manual berjenjang hendak dihentikan pula. Nah, ini akan menambah kegampangan publik soal hasil pemilu kita. Karena dari berbagai keberhasilan Pak Jokowi, mulai dari menempatkan Gibran dalam surat suara, dan kemudian membuat kemenangan satu putaran dengan 58%. Satu lagi keberhasilan yang masih belum dilakukan, bagaimana kemudian PSI bisa masuk parlemen. Nah, apakah penghentian ini akan berujung kepada masuknya PSI ke dalam parlemen? Secara logika matematika agak sulit bagi PSI dengan angka 2,5% untuk masuk ke parlemen karena butuh 1,5% yang kurang lebih 1,8 juta suara. Dari mana mereka dapat? Itu sebabnya kecurigaan bisa dimaklumi ketika angka-angka partai yang sudah pasti tidak masuk parlemen berkurang. Ada Perindo, ada PBB, dan lain-lain itu berkurang hingga ada yang 1000-an begitu ya. Nah ini perlu diwaspadai juga. Ujung-ujungnya nanti akan disampaikan oleh KPU berkurangnya angka partai-partai non parlemen itu karena salah Sirekap, satu, salah penghitungan manual, yang benar adalah angka PSI yang di atas 4%. Nah ini akan ke sana kalau dibaca proses yang berhenti, sebab mustahil bagi PSI dengan angka 2,5% doang, kecuali doanya Mas Wahyu ya, itu bisa terkabulkan sampai 4%. Secara logika matematika dan logika lembaga-lembaga survei itu tidak masuk akal. Saya pikir itu dulu soal angket. Saya tidak tahu ya, yang jelas angket itu secara hukum tata negara ya biasa saja. Ada di pasal 20A Undang-Undang Dasar, ada di pasal 79 Undang-Undang MD3 ya, MPR, DPR, DPD, DPRD ya. Jadi angket adalah hak penyelidikan karena ini terjadi tanda tanya luar biasa besar di tengah masyarakat. Masa DPR-nya tidak mau menggunakan haknya menyelidiki apa yang terjadi saat ini? Yang berat itu tentu saja hak menyatakan pendapat. Jadi hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Interpelasi itu kan hak bertanya-tanya aja itu ya, nggak ada yang berat. Hak angket itu hak penyelidikan. Butuh 25 tanda tangan anggota DPR yang minimal dari dua fraksi yang berbeda. Jadi ini relatif mudah
Heran saya kalau partai politik tidak menyelesaikan potensi hak angket ini. Nanti pertarungannya akan ada di hak menyatakan pendapat karena kebutuhan suaranya itu sekitar 384 suara untuk bisa hadir dan 2/3 dari 384 itu harus menyetujui. Jadi bukan pekerjaan mudah bagi partai oposisi saat ini untuk kemudian sampai ke hak menyatakan pendapat, kecuali di dalam hak angket itu akan terbongkar kemaksiatan sebesar-besarnya dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Saya yakin hak menyatakan pendapat itu perlu dan akan membongkar sesuatu, dan mudah-mudahan Presiden akan diadili di Mahkamah Konstitusi. Walaupun semua akan ragu karena ada paman di sana sedang menanti. Saya pikir memang perlu juga disegerakan oleh DPR untuk memastikan hak angket, dan kita bisa mengetahui tahapan mana saja telah terjadi kecurangan atau setidaknya tuduhan bisa diklarifikasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, menurut saya yang paling penting adalah memastikan seluruh bentuk laporan itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu, baik oleh partai politik pendukung pasangan calon presiden tertentu dan masyarakat sipil. Yang berikutnya yang paling penting adalah harus diingat masyarakat sipil itu tidak bisa masuk ke gelanggang pertarungan di Mahkamah Konstitusi dengan bukti-buktinya yang ada, kecuali diajak oleh pihak-pihak baik sebagai saksi maupun sebagai ahli. Oleh karena itu penting juga bagi masyarakat sipil untuk membangun komunikasi antar pihak agar pembicaraan praktik kecurangan penyelenggaraan pemilu ini tidak berhenti di meja-meja masyarakat sipil, tapi memang ada kewajiban untuk berkolaborasi dengan partai-partai pengusung calon untuk bisa kita buktikan bersama-sama praktik kecurangan ini. Karena yang melakukan kecurangannya adalah negara, dalam hal ini pemerintahan, sehingga tidak mudah membuktikan ini dari sisi masyarakat sipil saja. Perlu kebersamaan dengan partai politik untuk kemudian memastikan seluruh lini kecurangan bisa kita paparkan di forum sidang Mahkamah Konstitusi. Kemenangan di Mahkamah Konstitusi ya kalau terjadi bagi masyarakat itu adalah bonus saja bagi saya, tetapi mengungkapkan fakta kecurangan di seluruh mata masyarakat Indonesia bahwa memang telah terjadi kecurangan dan aktor utamanya adalah presiden kita sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo, itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar kemenangan angka-angka, apalagi pemilunya sudah dirancang untuk memenangkan anak presiden.